Assalamualaikum pimpinan. Jadi kami dari Partai PAS pada saat pleno terakhir di Kecamatan Rantau Perlak telah membuat sanggahan atas hasil pleno di hasil kecamatan. Yang kami sanggahkan yang pertama, setelah kita mengikuti hampir 1 minggu sidang pleno di kecamatan, hasil C pleno yang dibacakan setelah direkapitulasi ke dalam di hasilnya berbeda. Terutama yang kami dapati adalah pada Partai Gerindra. Dari seluruh C pleno yang dibacakan di tingkat kecamatan 74 TPS, hasil Partai Gerindra adalah 777. Begitu di hasil keluar, angka Partai Gerindra telah menjadi 1791. Maknanya ada peningkatan yang sangat signifikan, lebih dari 1000 suara. Jadi pada saat kita minta perbaikan kepada PPK Rantau Perlak, PPK tidak mau memperbaikinya. Itu kenapa pada sanggahan kami jelas mengatakan bahwa PPK Rantau Perlak telah melanggar ketetapan KPU nomor 2119, di mana diterangkan apabila ada sanggahan hasil C pleno dengan D hasil diperbaiki baru dipaparkan. Bila sudah sesuai, sudah diterima, baru ditandatangani. Tetapi PPK Rantau Perlak tidak melakukan hal tersebut. Hal tidak dilakukan sementara ada penggelembungan di salah satu partai politik. Jadi hari ini kami minta perbaikan. Dan Rantau Perlak salah satu kecamatan yang masuk dalam rekomendasi KPU, Bawaslu, dan kami juga sudah membuat laporan terhadap PPK Rantau Perlak. Jadi kami mau minta diselesaikan hari ini di sini. Terima kasih. Jadi kita punya mekanisme yang harus kita ikuti. Jadi mungkin untuk yang pertama sekali mungkin kami meminta apa ketika dapat surat rekomendasi dari Panwas. PPK Perlak Barat kita sudah sanggah di kecamatan dan mereka juga termasuk dari salah satu yang dilibatkan oleh Bawaslu. Itu satu. Dan kita salah satu partai politik yang melakukan laporan terhadap PPK Perlak Barat. Ini aturannya. Ini Rantau Perlak, Rantau Perlak, maaf. Tapi Rantau Perlak ada juga, kita ada buatan aja. Termasuk salah satu target kami. Berarti surat yang dari Panwas isinya saran perbaikan. Saran perbaikan dan hasil ini belum ada perbaikan, betul. Berdasarkan C1 dari 74 TPS, kita ada C1, kita ada rekam mandiri, kita bisa buktikan hari ini, kita bisa baca, ataupun kita boleh buka kota, ataupun kita boleh buka data penyanding dari Bawaslu, kita siap. Artinya apa? Kita menghindari yang terjadi kepada kawan kita Partai Demokrat untuk DPR RI tadi. Kita tidak mau seperti itu. Partai Gerindra ada, saksi Gerindra. Bagaimana pendapat? Saya tidak tahu apa yang terjadi di PPK Rantau Perlak, tetapi DA1 yang saya terima sesuai dengan yang dibacakan oleh PPK Rantau Perlak. Jadi seharusnya masalah di PPK sudah selesai. Juga itu tertuang dalam PKPU 2019 tahun 2024. Jadi yang kami terima dari Partai Gerindra hasil kecamatan Rantau Perlak untuk DPRA hasilnya sama yang dibacakan oleh PPK. Jadi
saya dari Partai Gerindra menolak untuk memperbaiki di sini. Oh, lanjut Pak. Jadi kami dari Partai PAS yang kami sanggahkan adalah C1, hasil dari C1 berbeda dengan hasil rekapitulasi DA hasil kecamatan. Artinya apa? Yang kita baca, yang kita simak 1 minggu, hasil semua betul dengan hasil TPS. Begitu direkap ada 1000 lebih. Saya nggak tahu tuh pemilih tanggal 14 Februari atau pemilih tanggal 29 Februari. 1000 orang lebih di 74 TPS. Luar biasa. Kalau salah ketik, salah input, 1 tambah 1 2. Ini nggak mungkin 1 tambah 1 1000 lebih. Jadi yang kita sanggahkan adalah perbedaan C hasil yang dibacakan oleh PPS pada saat pleno kecamatan dengan hasil akhir di DA hasil. Artinya apa? Yang saya minta adalah buka data C hasil di sini. Saya kalau di pertanyaannya adalah DA hasil bermasalah. Karena apa? DA hasil itu tidak lagi real sesuai dengan C hasil yang dibacakan. Begini, kalau permintaan saudara saksi untuk membuka C hasil, di sini tidak ada C hasil. Kita ada, Ketua. Ketua itu sini ketua. Terima kasih untuk semua saksi dan hadirin semua. Berdasarkan regulasi Panwas kemarin itu ada 10 kecamatan yang diminta kepada KRP Aceh Timur untuk melakukan saran perbaikan kepada kecamatan-kecamatan yang sudah dicantumkan oleh Panwas, dan KIP sudah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Panwas kepada KIP, dan KIP menyampaikan kepada kecamatan-kecamatan yang berdasarkan rekomendasi Panwas. Saya ingin menanyakan kepada BPK, sudah diperbaiki saran perbaikan yang dikirim kita berdasarkan rekomendasi Panwas. Artinya kita belum buka data Panwas ya. Saran perbaikan. Buka Panwas, silakan buka Panwas. Panwas buka hasil rekapitulasi hasil. Apa yang diperbaiki Pak? Kami punya DA kan ke pimpinan. Bagaimana apa yang kami perbaiki? Apa data pembanding buat kami Pak? Apakah kami harus mengikuti Panwas? Ini bukan mengikuti Panwas. Izin para saksi, saya menjelaskan dulu dengan nanti bapak-bapak boleh melalui pimpinan. Jadi ini data kami pegang Pak. Kami akan bernyandingkan dengan siapa? Mana yang lebih relevan untuk datanya? Apakah kami harus mengikuti data Panwas? Jadi tidak ada pengumuman suara sebagaimana yang direkomendasikan oleh Panwas. Ya. Jadi tidak perlu diperbaiki. Tidak. Pimpinan, artinya kita dalam rekomendasi kita minta data Panwas dibuka. Di hasil Panwas untuk rekapitulasi punya yang sudah dilakukan oleh Panwas dibuka. Kita mau tandingkan. Artinya Panwas harus membuka dan tandingkan dengan data yang dibuka. Karena kita berdasarkan data di hasil yang kita kumpulkan di 74 TPS yang ada di Kecamatan Randosa, hasilnya jauh dengan di hasil. Kita kategori yang dengan bukti per TPS. Itu kenapa Panwas harus membuka data. Itu mesti pimpinan. Pimpinan data Panwas bagi data pembanding yang ada. Pimpinan itu mesti pimpinan. Kan kita kan sudah melewati seperti PKS malam. Malam kita perbaiki. Ini kan tinggal kita perbaiki aja. Tinggal kita kita evaluasi. Artinya kalau pimpinan minta tidak itu lengkap. Kalau pimpinan minta perbandingan dari Bawaslu, jelas Bawaslu ada data juga. Bukan mencontohkan, bukan.
dari pihak BPK bukan mencontohkan data di Bawaslu, tapi kita bandingkan benar atau tidaknya. Panwas. Kalau memang Minta pendapat Panwas. Ini kalau misalnya kita berbicara di sini harus kita buka lagi semua apa pekerjaan yang BPK, saya rasa ini nggak akan selesai. Karena kalau misalnya kita berpedoman dari C1, kalau misalnya ini saya katakan kami semua peserta pemilu, Bapak punya penyelenggara, Bapak punya penyelenggara. Kalau memang ada tidak penyesuaian, lakukan Bawaslu. Tidak puas, lakukan ke sentra pemilu. Semua kita harus ini dengan itu, Pak. Oke. Saya kesini dengan membawakan sesuai dengan yang diarahkan oleh PKPU ya. Aturan saya berjalan. Kenapa? Saya memegang DA1 sesuai dibacakan oleh PPK. Boleh saya bacakan poin nomor 7 PKPU 209 2024? Boleh. Apabila terdapat perbedaan data nomor 7, apabila terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara antara formulir D hasil kecamatan dengan data model D hasil kecamatan yang dimiliki oleh saksi dan Bawaslu, maka pembetulan berpedoman pada D hasil yang ada di PPK dan KIP. Saya berjalan sesuai aturan ya. Saya tidak tahu ya, saya yakin tidak ada pemenuhan, cuma saya dari partai, saya tidak mau pada saya tercoreng juga. Jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PKS dan Gerindra tidak salah, tetapi itu bila terjadi permasalahan di tingkat kabupaten. Ini permasalahannya di kecamatan. Yang kita sanggah di kecamatan, kita minta perbaikan di kecamatan. Karena kecamatan Rantau Pelak telah melanggar keputusan KPU 2119. Tetapi PPK Rantau Pelak tidak memperbaikinya. Berdasarkan keputusan KPU 2119, semua syarat perbaikan yang diminta oleh saksi semestinya diperbaiki di tingkat kecamatan. Setelah diperbaiki, ditampilkan apabila sudah sesuai dengan data yang dimiliki oleh Panwascam dan seluruh saksi, baru ditandatangani. Kenapa kita tidak menandatangani di hasil di kecamatan? Karena mereka tidak melakukan keputusan KPU 2019. Artinya kawan-kawan PKS, kawan-kawan Gerindra, permasalahan ini tidak terjadi di kabupaten, tetapi terjadi di tingkat kecamatan. Kami menyanggah di kecamatan. Di tingkat kecamatan, penyanggahan harus diselesaikan di kabupaten. Artinya apa? Sebagai data pembanding yang paling adil adalah data C1 Bawaslu. Dan kita punya jurisprudensi. Apa yang terjadi semalam antara data yang disuruh buka oleh partai PKB. PKB suruh buka data PKS dan terbukti. Dan semalam pimpinan sudah mengatakan kepada kita semua, saksi, peserta rapat pleno, semua partai politik yang melakukan sanggahan di kecamatan akan diperbaiki di kabupaten. Contoh semalam PKS, antara PKB dan PKS, karena mereka ada sanggahan. Saya juga semalam ada mengajukan, tapi karena saya tidak ada sanggahan di Pelak Timur, saya terima. Artinya apa? Kita menjalani peraturan, bicara undang-undang, bicara jenis, inilah jenis yang sebenarnya harus kita lakukan. Semua permasalahan yang timbul di kecamatan harus semestinya harus selesai di tingkat kecamatan. Tetapi PPK melarikan diri, membawa masalah di kabupaten. Tunggu bola ini disepak provinsi. Tidak, kami tidak akan mau menerima. Kenapa? Jurisprudensinya sudah. Ini tunong, Gerindra dan Gerindra diperbaiki. Semangat PKB PKS diperbaiki di sini. Kenapa giliran kami tidak mau diperbaiki di sini? Itu tadi. Artinya itu saran kami kedua. Panwas jangan diam aja. Harus kita lakukan tadi. Jadi kami tetap berpegang kepada PKPU 5 2024 pasal 59. Apabila perselisihan ini tidak bisa diselesaikan, maka kami memberikan kesempatan kepada saksi untuk mengisi form keberatan. Tunggu dulu. Yang pertama, yang kedua, ada jalur lain yang perlu ditempuh, silakan. Itu jalur lain. Kita bicara peraturan ini kan permasalahannya di kecamatan, perbaikannya harus di sini.
sekarang PPK tadi sudah dengan secara jelas menyampaikan. PPK belum memperbaiki. Semalam pimpinan PPK sudah menjelaskan. Tunggu dulu. PPK sudah menjelaskan tadi apa yang harus kami perbaiki. hasil untuk Partai Gerindra, artinya untuk membanding. Mereka ketika PPK menyatakan bahwa mereka mau menyandingkan dengan apa, berarti mereka sudah siap membuktikan. Berarti proses, abang tidak perlu proses di sini. Ini di sini isi form keberatan saksi, nanti proses di depan. Seperti itu terjadinya. Kita kan sudah sepakat semalam. Sanggahan yang terjadi di kecamatan selesaikan diubahkan. Kita punya diskusi semalam, kenapa PKB? Jadi saksi Gerindra itu nggak mau. Ini Pimpinan. Semalam masih PKB juga tidak mau, tapi jalan tengah dan sesuai peraturan bukan ada ruang yang apa. Karena kalau masalah ini harus bersuara, jangan diam lagi. Pak Panwas, Sekarang jadi ini. Pak Panwas, dengar dulu. Jadi Pak Panwas, kalau memang ada keberatan saksi yang terjadi pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dan berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Aceh Timur, itu kan harus diperbaiki. Selesai gitu ya. Jadi kesimpulan dari ini kita perbaiki. Dan dengan syarat harus ada bukti-bukti yang lengkap. Ya, hasil. Oke. Sebentar Ketua KIP Pak Yusri, bagaimana Anda memutuskan untuk memperbaiki atau membuka C1 hasil di kecamatan, sedangkan DA1 adalah penanda sudah di plenonya hasil kecamatan? Apabila emang terdapat hal yang tidak bisa diselesaikan atau berbeda pendapat, itu kan mengisi formulir kejadian khusus. Tidak bisa Bapak Ketua KIP. Ini kan kita kan sudah perjalanan, tadi pimpinan kan sudah bilang, tinggal kita jalankan aja. Kita bandingkan, kita lengkapkan kita ini. Artinya kan semua lengkap datanya pimpinan. Dan dari semalam PKS udah, PKB juga udah. PKS tidak Ini terima. kan udah lain cerita nih pimpinan. Ini kita dua lagi nih pimpinan. Nah, ini udah permainan namanya. Izin pimpinan. Sayang pimpinan. Nah, Boleh ini saya kan- bicara? Mari saya ngomong. Ini kan sayang pimpinan. Ini kan menzalimkan orang nih pimpinan. Nah, tolong pimpinan bandingkan. Dan Pimpinan, tolong kalau misalnya kita ini kan sayang nih. Ini kan yang terjadi ini kan menzalimkan nih. Artinya sudah terjadi. izin pimpinan, D hasil adalah ketetapan final. Tolong jangan diperpanjang lagi. Kalau misalnya merujuk dari malam, kita tidak mengambil satu kesepakatan. Itu bukan kesepakatan. Begitu kalau misalnya tadi malam kami merasa dirugikan. 700 suara kami hilang. Walaupun dari saksi-saksi yang lain merasa keberatan, kami tetap akan melakukan form keberatan bahwa kami tidak terima karena di hasil yang kami terima hasilnya tidak seperti itu. Kalau memang di sini disandingkan, harusnya ada data pembanding. Data pembanding bukan di sini. Ini adalah itu coba lihat rekap dan penetapan hasil perhitungan. Jadi di sini adalah D hasil Pak yang kita pegang. Iya Pak. Sekali lagi saksi rekan kita dari PKS, saya bukan menyanggah hasil rapat ini. Saya yang sanggah adalah hasil di kecamatan. Nah, oke. Tolong baca surat sanggahan. Kalau tidak ada saya boleh beri kopi ya. Dari yang saya dengar tadi, emang permasalahan ini terjadi di kecamatan. Seharusnya selesai di kecamatan. Ketika PPK mengeluarkan DA hasil, itu artinya sudah diputuskan dan sudah pasti dikirimi ke KIP. Oleh ada kejadian khusus nantinya, itu kan mengisi formulir.
saya tidak tahu, saya bukan orang Ranto Perlak, saya tidak tahu apa terjadi, cuma saya tetap berpegang teguh pada DA1 yang dikeluarkan. Sekian. Tidak. Kan sudah kita sudah bahasa kita nggak mungkin ngomong bahasa. Izin pimpinan, kalau memang mau disandingkan dengan data Bawaslu, tolong di semua, berarti tidak perlu lagi kita melakukan rekapitulasi ini. Yang kalau memang kita mau sandingkan dari awal, dari semua kecamatan tahapan per tingkatan kita sandingkan semua. Kalau memang jangan disandingkan karena ada masalah. Kalau memang kita beruji pada sandingan. Semua kita sandingkan, tapi nggak ada masalah di kecamatan lain. Yang ada masalah di salah satu dalam rekomendasi tadi, ini salah satu kecamatan yang kemarin. Itu satu. Kemudian karena kita sandingkan di kecamatan, maka kita tahu ada kesalahan. Bila kita tidak sandingkan, tidak ada lengkap data, maka kita tidak tahu ada salah. Mungkin Bapak kurang lengkap data, kalau kami insya Allah lengkap. Dan saya mempertanggungjawabkan dunia akhirat, Pak. No, mana neta sport deh. Iban. Pimpinan, izin pimpinan. Izin, tadi kan bagusan juga diskor juga. Kalau diskor terus pimpinan, ini waktu ini akan melambat pimpinan. Nah, lebih baik pimpinan kita lanjutkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ini bagian daripada demokrasi kita ya. Karena saya juga melihat ini forum kita sudah nggak steril tadi karena ganti-gantian ngomong saksi ini kan sudah nggak peraturan. Jadi di sini ada yang setuju, ada yang nggak setuju dan ini kan menjadi ribet. Jadi kemarin kan ada masuk laporan. Mungkin kemarin 10 ini sudah ada tambah lah, sudah ada 13, entah mungkin 14. Jadi kami di 5 orang ini kami bagi tim. Jadi ini dulu saya jelaskan kalau di kantor ini ada Pak Ramzan bagian PP, Bidang Pelanggaran dan Data, Datin. Kemudian di sini kami ganti-gantian untuk piket. Jadi yang sudah kita surati kemarin ketika selesai pleno di kecamatan, kita sudah terima aduan laporan. Kemudian ada 10 kemarin yang kita rekap. Bergerak daripada itu kita telah memberikan rekomendasi untuk diperbaiki. Kemudian ketika waktu buka pleno kemarin juga saya sudah mengungkapkan bahwa laporan yang masuk di kantor itu ketika tidak diperbaiki itu akan terus berlanjut kepada Gakumdu ya, karena itu ada Undang-Undang Nomor 7 yang mengatur tentang sengaja atau tidak sengaja yang melakukan pembunuhan itu akan kasus pidana dan itu tetap akan dilanjut, itu tergantung daripada Polres nantinya dan Kejari yang tergabung dalam sentra Gakumdu. Kemudian jika ini dari 10 kemarin yang kami rekomendasikan tidak diperbaiki, ini akan kami jadikan sebuah temuan dan itu akan kami limpahkan ke provinsi untuk dilanjutkan kepada sidang adjudikasi. Kemarin saya sudah menyampaikan. Jadi yang perlu diketahui bahwa teknisnya ada di KIP, bagaimana regulasinya kemarin sudah diambil kesepakatan. Kita mulai hari Jumat kemarin dengan catatan Sabtu Minggu kan diperbaiki. Jadi makanya yang bermasalah 10 kemarin baru hari kemarin maunya kita mulai ya kan. Nah, ini juga kita sudah tambah waktu sehari. Jadi memang itu saya lihat tadi beberapa argumen ini tentunya ada benarnya juga, ada yang dari Partai PAS, Golkar, kemudian dari Gerindra ya. Dari satu lagi apa tadi? PKS. Tentunya ini ketua akan sangat ribet. Nah, kan? Ini bukan konfliknya dengan ini saja, tapi ini juga saya khawatirkan bahwa saksi-saksi ini juga tidak terkendali, nanti kita jadi bentrok sama-sama. Jadi yang ini pegang di hasil, yang itu pegang C hasil. Kemudian kalau kita kemudian ada dari ini tadi kalau kita yang sekarang perbaiki, kenapa yang kemarin kita tidak cek di C hasil? Tentunya itu data yang kita lihat nanti apakah itu di mana saja itu tetap C hasil dan bukan C salinan. Itu yang pertama dulu harus dipahami. Kemudian prosesnya itu
kalau tidak selesai di kabupaten, saya sudah ingatkan ini akan kami jadikan sebagai temuan dan ini akan dilimpahkan kepada provinsi. Kemarin ketika pembukaan itu, memang Aceh Timur ini bukan cuma di provinsi tapi juga di RI ini menjadi atensi. Makanya kemarin 3 orang komisioner di provinsi ditugaskan langsung kepada Aceh Timur. Makanya instruksi kemarin juga ketika tidak selesai kabupaten ini akan disidangkan di provinsi. Untuk teknisnya mungkin nanti bisa diatur bagaimana baiknya. Kalau memang misalnya nanti diperbaiki atau di luar silahkan diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, saya sarankan juga teman-teman punya ruang semuanya. Kita di kantor tetap melanjutkan kasus, di provinsi kita juga tetap melanjutkan. Ya, kemudian karena kalau kondisi seperti ini terus, saya rasa kan ini tidak akan selesai. Mengingat kita ada beberapa kecamatan lain yang belum kita bahas, sedangkan deadline kita kemarin. Besok akan dibuka pleno kabupaten di pleno provinsi di Banda Aceh. Tentunya kita juga menjadi atensi karena kita belum selesai kemarin. Hari ini juga kita berharap selesai. Kalau nggak selesai nanti mungkin kebijakan ada di KIP. Jadi ketua, saya menyarankan ya mungkin kebijaksanaannya sebaik-baiknya itu bagaimana dan tindakan. Kalau diperbaiki, saya rasa tidak di forum seperti ini. Baiknya apakah diskor dulu atau di luar dulu atau duduk sama PPK dulu. Jadi kita bisa kejar dulu kecamatan lain gitu. Ya, itu yang pertama ya, opsi dari saya selaku Bawaslu, itu saran saya. Kemudian kalau memang nanti tindakannya tetap kepada PKPU 5 atau putusan 219 itu misalnya, ini berarti Ketua, kita akan melimpahkan kasus ini kepada provinsi nantinya. Jadi ini 2 yang tadi sudah kami tawarkan, bahwa kalau diselesaikan, kalau bisa jangan di sini misalnya di deadlock dulu, duduk dulu, misalnya saksi beberapa orang, partai, kemudian PPK dan KIP, dan mungkin juga saya. Kemudian yang lain mungkin bisa melanjutkan kecamatan lain. Mungkin karena ini kan kita sudah bersih tegang dan panas semua. Kalau yang kedua tadi kita lanjut ke provinsi, dan ini juga perlu diketahui semua. Seharusnya ada ketua ahli di sini, cuma karena memang ada dari Polda Aceh yang pertemuan Gakumdu di kantor hari ini. Itu makanya hari ini ketua harus menghadiri pertemuan dengan Gakumdu provinsi terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Aceh Timur. Jadi saya rasa ini yang bisa kami lakukan. Mungkin teman-teman kalau percaya nanti bisa diupdate pertemuan di kantor tentang Gakumdu di provinsi dari Polda Aceh dengan Gakumdu kita di kabupaten. Karena kalau Bang, ini juga Bang, kalau memang seperti ini selalu, ini nggak akan selesai. Abang sedang untuk kita buktikan saksi, ini pegang pada di salinan, ini akan selesai. Kalau solusi saya, kalau kita selesaikan di luar dan lanjutkan kepada kecamatan lain, kalau tidak, ini prosesnya akan kita lanjut. Enggak, ya saya kembalikan dulu kepada pimpinan kita, pimpinan sidang itu KIP. Tentunya beliau yang mengatur bagaimana pola sidang kita ini berjalan, siapa yang dipersilahkan. Saya rasa untuk lebih tertib jalannya sidang yang kita ini, semua ini punya kepentingan juga ini baru DPRK, juga DPRK, mungkin ada saksi DPRK juga ini butuh ya. Jadi baik, saya kembalikan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadil. Tadi kesimpulan kita ini akan lanjut kita limpahkan provinsi. Silakan ngisi form transaksi. Tunggu. Ini masalah kasus. Kalau misalnya tidak memberikan, itu kasusnya itu ranah tetap jalan. Ini penyelesaian masalah. Jadi kalau enggak, kita nggak selesai. Oke. Nah, tadi kan ada opsi 2 dan 2. Artinya, secara aturan kita kan sudah jelas sampai kita balik-balik aturan. Ini kan ini bukan lagi aturan dan main, tapi logika. Artinya ini kita sama-sama sudah tahu aturan mainnya dan aturan PKPU sudah tahu juga. Artinya jangan kita main logika. Kalau kita main logika, ini nggak akan selesai. Nah, tapi saya mohon opsi dari Bawaslu tolong dipertimbangkan. Itu satu pimpinan. Yang kedua gini, Bawaslu hari ini jangan pakai ilmu silat Bang Wada. Buka saja data Bawaslu berdasarkan C
Cihasil. Tadi Bawaslu sudah bilang kita berdomaan pada Cihasil. Kenapa pada kecamatan lain semalam Bawaslu berani buka-bukaan? Kenapa hari ini kalian seperti menghindar? Sementara kalian mengakui data yang digunakan adalah data Cihasil. Tinggal buka data kalian. Tinggal kita lihat semua. Enggak, Bawaslu hari ini sudah pakai ilmu silat buang badan, tidak seperti biasanya. Kenapa susah membuat buka data Bawaslu? Apa ada kepentingan? Kenapa kecamatan lain kemarin Bawaslu boleh membuka data? Bawaslu tadi menyatakan rekapitulasi tetap berjalan. Izin pimpinan. Silakan lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Izin pimpinan. Ya, izin pimpinan sedikit saja. Jadi untuk menindaklanjuti maka kami sarankan kepada saksi yang masih keberatan yang bahwa permasalahan di tingkat kecamatan tidak selesai di kabupaten, maka kita lanjutkan ke provinsi. Sedikit pimpinan, izin sedikit. Sebenarnya ini kan karena memang ada indikasi yang dilaporkan dalam surat Bawaslu. Jadi semua yang di sini itu kan menyikapi surat itu dengan berbagai prasangka. Akhirnya muaranya di sini. Jadi alangkah baiknya kalau Bawaslu itu jangan membuang badan. Misal terkait apa, ini nggak ada jelas di sini. PPK misalnya yang laporan kemarin itu apa-apa aja kejadian itu nggak pernah dijelaskan. Jadi kalau misalnya kejadian di Perlak Barat itu cuma untuk DPRI ada penambahan 10, yang lain juga tentunya akan diam. Ada yang lain misalnya kecamatan lain. Jadi jangan semua di kecamatan itu semuanya berbicara, semuanya juga kemudian kan mendalilkan argumentasi atau ketidakpuasan masing-masing. Kalau semua ketidakpuasan itu diakomodir, maka ini pleno ini mungkin akan sangat lama. Jadi tolong kepada Bawaslu, apa yang menjadi rekomendasi itu dijelaskan. Dijelaskan sepanjang apa yang sudah temukan. Baru di situ kemudian dicocokkan. Sudah diperbaiki belum? Kalau sudah, lanjut. Jadi nggak mengakomodir semuanya. Kalau mengakomodir semuanya dari presiden sampai DPRK, berapa saksi yang ada di sini nggak akan selesai. Oke. Ya, sedikit. Oke, para saksi silakan duduk dulu. Dulu. Jadi kita tadi sama-sama sudah mendengar penjelasan Bawaslu Kabupaten Aceh Timur terkait sanding menyanding. Yang bisa kita sandingkan hanya DA. Terkait C hasil salinan itu tidak bisa karena tadi jelas disampaikan yang kita sandingkan C hasil. Yang kita sandingkan C hasil. Tidak ada C hasil salinan. Jelas. Jadi yang Bapak Ibu pegang itu C hasil salinan. Oleh karena itu, keputusan KIP hari ini isi form keberatan saksi, proses kita lanjut di provinsi untuk Partai PAS. Oke, kita lanjut. Untuk PPK, silakan lanjut. Form ambil. Udah, Pak. Udah. Nanti kita selesaikan di sana. Enggak. Keputusan kami udah. Terserah saksi mau seperti apa. Kita sudah menjelaskan. Yang bisa disandingkan di sini untuk penyelesaian kasus di kecamatan hanya C hasil. C hasil
C hasil yang dimaksud C hasil pleno. Nah, bukan C hasil salinan. Udah, yang disandingkan di sini cuma DA hasil kecamatan. Ketika ada perselisihan angka antar DA. Ini perselisihan antara C. Udah, kita udah jelaskan. Dengar dulu. Udah, dengar dulu. Enggak. Kami tadi ingat dulu. Ingat dulu saksi, dengar dulu. Tadi arahan Panwas saya rasa sudah sangat jelas. Mereka memilih dua opsi. Tapi untuk opsi penyandingan kita tidak bisa terima karena di sini tidak ada C hasil. Oke, udah. Sekarang, oke. Udah, dulu. Kami, udah. Enggak. Negara kita negara hukum. Ketika di sini tidak bisa diselesaikan, ada proses hukum yang lain yang harus dilakukan. Kami persilakan. Maka silakan bikin pemberatan saksi. Udah, tetap. Kalau saudara tetap membuat ribut, kami suruh keluarkan dari ruangan. Keluarkan. Kalau saudara masih ribut, keluar. Polisi panggil. Polisi tarik keluar. Tarik. Tidak bisa mendengarkan perintah, tarik. Pimpinan, kenapa semalam pada kasus Udah. Ini keputusan. Kalau saudara tidak mau mengisi form keberatan saksi dan masih memperkeruh suasana, saudara silakan di luar dulu. Udah. Kepolisian tolong Pak. Tolong. Oke, saksi silakan duduk. Ya.